Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dan perkenalkan, nama saya Billy Saputra. Beserta rekan saya Eviliana Putri dan Muhammad Rizky Hidayat. Kami akan memaparkan materi terkait dengan definisi operasional dan indikator variabel pada penelitian kami yang berjudul Pengaruh Gaya Hidup, Desain Produk, dan Kualitas Produk terhadap keputusan pembelian pada distro Materna Disaster. Jadi sebelum saya membahas definisi operasional dan indikator variabel pada penelitian kami, alangkah baiknya saya menjelaskan apa itu yang disebut dengan definisi operasional variabel dan indikator variabel. Jadi definisi operasional variabel adalah pernyataan yang menerangkan tentang definisi atau pengertian, kemudian cara ukur, alat ukur, dan skala ukur pada variabel yang akan kita teliti. Jika definisi variabel yang kita teliti sudah jelas, maka dapat diperoleh indikator variabel. Yang selanjutnya, indikator variabel inilah digunakan untuk membuat kisi-kisi instrumen atau kuesioner. Baiklah, saya akan menjelaskan definisi operasional variabel dan indikator variabel pada penelitian kami. Yang pertama yaitu definisi operasional variabel gaya hidup. Gaya hidup adalah pola hidup seseorang yang diekspresikan ke dalam aktivitas, minat, dan opininya. Dan indikator gaya hidup menurut Sunarto terdapat 3 indikator gaya hidup seseorang, yaitu yang pertama kegiatan. Kegiatan adalah apa yang dikerjakan konsumen, produk apa yang dibeli atau yang digunakan, kegiatan apa yang dilakukan untuk mengisi waktu luang. Yang untuk selanjutnya indikator gaya hidup yaitu minat atau interest. Jadi minat merupakan apa yang konsumen anggap menarik untuk meluangkan waktu dan mengeluarkan uang. Sehingga minat merupakan faktor pribadi konsumen dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, indikator dari gaya hidup yaitu opini. Opini adalah pandangan dan perasaan konsumen dalam menanggapi isu-isu global, lokal, dan sosial. Kemudian saya akan melanjutkan membahas definisi variabel terkait dengan desain produk. Jadi apa sih yang dimaksud dengan desain produk? Desain produk merupakan sebuah tampilan dan kinerja produk yang unggul serta memiliki daya pikat tersendiri yang dapat menarik minat konsumen. Jadi intinya desain produk merupakan sebuah acuan utama yang menjadi pembeda antara produk brand satu dengan brand yang lainnya. Jadi ciri khas dapat dikatakan sebagai ciri khas dari suatu brand. Kemudian indikator desain produk menurut Kotler, desain produk memiliki indikator yang pertama yaitu ciri-ciri produk. Ciri-ciri produk adalah karakter atau sifat produk yang digunakan untuk menunjukkan perbedaan produk kita dengan produk yang lain dan biasanya mempunyai sifat kekhasan tertentu. Yang selanjutnya dari indikator dari desain produk, mutu kesesuaian. Apa itu mutu kesesuaian? Mutu kesesuaian adalah suatu ukuran mengenai bagaimana suatu produk memenuhi berbagai persyaratan atau spesifikasi. Jika suatu produk memenuhi semua spesifikasi rancangan, produk tersebut cocok untuk digunakan. Selanjutnya yaitu indikator desain produk berupa model. Di model merupakan sebuah bentuk produk yang dapat diferensiasikan berdasarkan bentuk, ukuran, bentuk atau struktur fisik. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait definisi operasional variabel gaya hidup dan desain produk. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Terima kasih. Pada Eviliana saya persilakan. Menjelaskan variabel yang ketiga atau variabel bebas, yaitu kualitas produk. Definisi
Definisi operasionalnya adalah menurut Kotler 2009, kualitas produk adalah keseluruhan ciri serta sifat barang dan jasa yang berpengaruh pada kemampuan memenuhi kebutuhan yang dinyatakan maupun tersirat. Indikator kualitas produk menurut Ciptono 2001, yang pertama, kinerja, yaitu karakteristik operasi pokok dari produk inti yang dibeli. Yang kedua, keistimewaan tambahan, yaitu karakteristik sekunder atau pelengkap. Yang ketiga, kehandalan, yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau gagal dipakai. Yang keempat, daya tahan, yaitu ketahanan produk tersebut dapat digunakan. Sekian materi dari saya. Materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara M. Rizky Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hidayat, teman adalah pembahasan tentang 1989. Saudara kelompok 5 ini melanjutkan penjelasan tentang keputusan pembelian. Yang pertama ada definisi operasional variabel. Menurut Azani, keputusan pembelian adalah suatu tahap atau proses di mana pembeli benar-benar mengambil keputusan untuk membeli suatu produk atau jasa. Lalu yang kedua, indikator keputusan pembelian. Indikator proses keputusan pembelian terdapat 5 tahap yang akan dilalui. Yang pertama ialah pengenalan masalah. Proses pembelian akan diawali dengan pengenalan masalah dan kebutuhan konsumen. Kebutuhan konsumen dapat digerakkan oleh faktor dari dalam maupun faktor dari luar. Lalu yang kedua, pencarian informasi. Dalam kasus ini, konsumen akan mencari informasi tentang kebutuhan dengan konsumen yang berbagai sumber, antara lain iklan, teman, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, evaluasi alternatif. Setelah melakukan pencarian informasi dari berbagai sumber, konsumen akan memilih beberapa pilihan alternatif, merek atau produk. Lalu yang keempat, keputusan pembelian. Pada tahap ini, konsumen memungkinkan untuk menentukan minat beli terhadap produk yang disukainya. Lalu yang kelima, perilaku pasca pembelian. Pada tahap ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman konsumen saat membeli suatu produk, dan setelah itu akan mengalami rasa kepuasan atau ketidakpuasan dalam proses pembelian suatu produk. Saya akhiri, sekira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.